Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Yang sangat saya hormati guru saya nih, Pak Kiai Taufikur Rahman, sekaligus saya lebih akrab manggilnya Mama, Mang Opik ya. Yang saya hormati sahabat senior saya Pak Tohidin, Pak Haji Apai ya. Juga orang-orang yang luar biasa. Yang saya hormati Kepala SMK dan seluruh wakil kepala, istilahnya wakil kepala ya. Para bapak, para ibu sekalian, guru di SMK Mambul Ulum yang berbahagia. Saya mendapat apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya bisa diundang ke tempat ini untuk bersilaturahim, untuk bertemu dengan orang-orang hebat. Kenapa saya menyebut orang-orang hebat? Karena di tangan bapak ibulah nasib generasi-generasi masa depan. Oleh karena itu saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai penerusnya. Para bapak dan ibu serta rekan-rekan senior yang berbahagia, mengawali sharing saya mungkin 20 menit, diawali saya ingin menyampaikan satu pesan spiritual dari seorang ulama yang hidup pada masa awal-awal pemerintahan Bani Umayyah. Beliau ini gurunya para guru, namanya Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang tawadu, seorang ulama yang kompetensi keilmuannya tak diragukan, menjadi guru dari sekian banyak para ulama mazhab. Ada pesan-pesan menarik yang mungkin bisa kita aktualisasikan dalam konteks kita sekarang ini, khususnya tadi yang dipesankan oleh Pak Kiai Taufik. Kata beliau, man la adabalahu la ilmalahu. Maknanya sederhana, barang siapa yang tidak memiliki etika, barang siapa yang tidak memiliki moral, la ilmalahu, maka ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya. Kira-kira begitu. Ini pesan yang sangat filosofis dan mendalam. Jadi kata beliau, man la adabalahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, ilmu setinggi apapun tidak ada manfaatnya. Nonsense. Jadi kalau begitu, kata beliau, esensi utama dari sebuah proses transformasi ilmu itu adalah etika. Bahwa anak-anak kita di sini, para santrinya, mengedepankan akhlak. Body language, bahasa tubuh, itu punya efek yang luar biasa terhadap kesan kita. Mungkin kelihatannya agak kuno, tapi menundukkan badan pada saat kita ketemu dengan guru, dengan orang lain, itu bagian dari tradisi yang luar biasa hebat. Sulit bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada ego tinggi untuk merunduk. Maka walaupun secara formal diajarkan untuk menunduk, terpaksa atau tidak, paling tidak itu sebuah latihan bagaimana memangkas egoisme dan kemudian menumbuhkan akhlak yang baik. Karena output pendidikan dimanapun termasuk di SMK bukan kemampuan intelektual, tapi kecerdasan spiritual. Jadi mungkin teman-teman menghasilkan murid-murid yang cerdas ilmu pengetahuannya, yang pinter skillnya, yang pinter dalam hal kemampuan ilmu pengetahuannya, tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak, dengan integritas, maka itu menjadi kontraproduktif, mubazir kalau bahasa Arab. Nah, saya sepakat tadi disampaikan oleh Dewan Pembina bahwa
keywordnya adalah akhlak sebenarnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kemudian kita memiliki anak yang kualitas intelektualnya tinggi gitu, kualitas skill kemampuannya tinggi, tapi tidak dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik, ini jadi masalah. Jadi masalah. Makanya kalau bapak-bapak teman-teman mengaji kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Al-Zarnuji yang populer di beberapa pesantren, itu sebenarnya kuncinya adalah pendidikan itu yang berhasil adalah pendidikan yang berbasis adab. Artinya apa? Proses pendidikan, output dan outcome-nya, tujuan akhirnya, endingnya adalah menciptakan satu generasi yang memiliki akhlakul karimah, bukan memiliki intelektual tinggi. Saya teringat ketika Albert Einstein, seorang fisikawan dunia terkemuka, menyampaikan pidato di depan ahli fisika di dunia. Itu tahun 1939, beliau pidato ceramah di depan ahli fisika dunia di sebuah perguruan tinggi atom terkenal di dunia, namanya Princeton University, Universitas Princeton. Apa dia bilang? Kata dia, "Science without religion is blind." Ilmu pengetahuan yang tidak didasari oleh agama yang benar, oleh akhlak yang benar, blind, akan menjadi buta. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Einstein itu orang Yahudi, non-Muslim, tapi dia sadar betul di tengah hebatnya teknologi dan ilmu pengetahuan, kalau dia tidak dikawal dengan kekuatan moral, kekuatan agama yang baik, dia akan menjadi buta. Dia sadar betul bahwa teori relativitas yang diciptakannya, E sama dengan MC kuadrat, itu bisa melahirkan malapetaka ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak punya nilai, tidak punya value, tidak punya agama. Bayangkan sekelas Einstein ngomongnya begitu, karena dia sadar kalau ilmu pengetahuan hanya diandalkan akan tumbuh menjadi generasi yang arogansi. Dan ini peradaban akan hancur kalau dibangun berdasarkan arogansi. Maka saya setuju, ya, bahan tausiah saya lebih banyak diinspirasi oleh ketua pembina dan obrolan Pak Haji Tauhidin tadi. Moral dan akhlak itu menjadi target utama kita melakukan proses pendidikan ini. Kalau saya terlalu ekstrim, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau Bapak melahirkan anak-anak cerdas, nilainya A+, nilainya luar biasa besar, tapi kalau moral akhlaknya, etika beragamanya, sholatnya dan ngajinya tidak terbentuk dengan baik, pendidikan itu mengalami kegagalan. Ada satu quotes yang disampaikan oleh seorang filosof Yunani namanya Plato. Dia mengatakan bahwa karakter seseorang itu menjadi penentu bagi peradaban masa depan. How to build our character, bagaimana kita membentuk karakter itu dengan proses pendidikan. Dan substansinya apa? Proses pendidikan substansinya adalah persoalan agama. Maka saya juga ingin titip kepada Pak pembina di sini, pendidikan agama harus menjadi prioritas. Pendidikan moral harus menjadi skala prioritas dalam proses pendidikan di era modern. Tanpa agama, nothing. Man la adabalahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya etika, tidak punya moral, maka ilmu setinggi apapun dianggap nonsen. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Oleh karena itu saya sepakat kalau SMK Mambul Ulum yang luar biasa ini potensinya besar, harapan-harapan untuk masa depannya juga tinggi. Mari kita ciptakan iklim religious culture, sebuah budaya keberagamaan tumbuh di SMK ini. Sholatnya terjaga dengan baik, tadi baca Qur'annya juga terawat dengan baik, akhlaknya dengan sesama terawat yang baik, itu sudah luar biasa. Keberhasilan itu titiknya di situ. Ya, bahwa dapat rapornya lebih besar, dapat ranking itu tambahan saja, tapi target utama yang akan menjadi sentral perhatian Allah kepada para pendidik adalah kemampuan guru-gurunya menciptakan generasi yang berkarakter, berintegritas. Nah, ini sebagai sekedar prolog ya teman-teman sekalian. Jangan lupa bahwa Anda mengajar di sini, mengabdi di sini bukan semata-mata proses rutinitas, tapi ini bagian dari misi sakral Anda untuk beribadah, menciptakan generasi baru yang memiliki akhlak dan berintegritas. Itu harus menjadi komitmen bersama.
Nah itu sebagai prolog, hanya sekedar mengingatkan.